Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisa Fadila, saya dari kelas 12 IPS 3 sama Plus Pagari Cibinong. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit sejarah tentang Nabi Muhammad SAW yang menerima wahyu pertamanya. Pada suatu saat, Nabi Muhammad SAW selalu berdoa kepada Allah untuk mencerahkan dirinya dan juga umatnya. Hal ini dikarenakan karena kekhawatiran Nabi Muhammad SAW akan keruntuhan moral yang akan terjadi di kota Mekah pada saat itu. Kemudian hingga tiba masanya Nabi Muhammad SAW sedang menyendiri di Gua Hira dan beliau dikejutkan dengan datangnya wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana hadis berikut. Dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anhu, ia berkata, permulaan penerimaan wahyu Rasulullah adalah ar-ru'ya as-sholihah, mimpi yang baik dalam tidur. Biasanya mimpi yang dilihatnya itu jelas laksana cuaca pagi. Kemudian beliau jadi senang menyendiri. Lalu beliau menyendiri di Gua Hira untuk bertahanuts. Beliau bertahanuts yaitu beribadah di sana beberapa malam dan tidak pulang ke rumah istrinya. Dan untuk itu beliau membawa bekal. Kemudian beliau pulang kepada Khadijah. Dan di bawahnya pula perbekalan untuk keperluan itu. Sehingga datang kepada beliau al-haq, kebenaran wahyu, pada waktu beliau berada di Gua Hira. Maka datanglah kepada beliau malaikat dan berkata, bacalah. Jawab beliau, aku tidak bisa membaca. Nabi bercerita, lalu malaikat itu menarikku dan memelukku. Kemudian ia melepaskanku dan berkata lagi, bacalah. Dan aku menjawab, aku tidak bisa membaca. Lalu aku ditarik dan dipeluknya kembali kuat-kuat hingga habislah tenagaku. Seraya melepaskanku, ia berkata lagi, bacalah. Aku kembali menjawab, aku tidak bisa membaca. Kemudian untuk ketiga kalinya, ia menarik dan memelukku sekuat-kuatnya. Lalu seraya melepaskanku, ia berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam, pena. Dia telah mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Surahallahul Azim. Setelah itu, Nabi Muhammad SAW dengan ketakutan pulang ke rumah dan menemui istrinya Khadijah binti Khuwailid. Lalu Khadijah membawa Nabi Muhammad untuk menemui Waraqah, anak paman Khadijah. Waraqah mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW telah bertemu dengan malaikat Jibril yang pernah diutus oleh Allah SWT kepada Nabi Musa. Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Ibnu Syihab dari Abu Salamah bin Abdirrahman, Jabir bin Abdillah al-Ansari menceritakan tentang terhentinya wahyu dan bahwa Rasulullah bersabda, ketika aku sedang berjalan, tiba-tiba aku mendengar suara dari atas, maka aku lihat ada malaikat yang pernah datang kepadaku di Gua Hira, sedang duduk di atas kursi di antara bumi dan langit. Maka takutlah aku padanya, lalu aku pulang seraya berkata, selimutilah aku. Lalu turunlah wahyu, wahai orang yang berselimut, bangunlah. Lalu berilah manusia peringatan, dan Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu sucikanlah, dan perbuatan dosa itu tinggalkanlah. Sudah itu wahyu pun terus-menerus turun. Pada wahyu yang kedua inilah, di usianya yang ke-40 tahun, Muhammad diangkat sebagai Rasul, utusan Tuhan untuk membenahi tatanan umat manusia secara keseluruhan. Orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan perempuan yaitu istri Nabi Muhammad sendiri, yaitu Khadijah binti Khuwailid. Dari kalangan pemuda yaitu Ali bin Abi Thalib. Sedangkan dari kalangan pria dewasa adalah Abu Bakar bin Abi Quhafa, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Talhah bin Ubaidillah, Sa'ad bin Waqqasah, Zubair bin Awam, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, dan masih banyak lagi yang lain. Saat itu penyebaran agama Islam juga masih terus dilakukan secara sembunyi-sembunyi.
Mengapa tahapan dakwah Nabi yang pertama kali ini harus dilakukan dengan secara sembunyi-sembunyi? Karena pada masa itu, Mekah sedang mengalami kesesatan yang nyata. Jadi, untuk berdakwah pun Nabi Muhammad SAW harus melakukannya dengan secara sembunyi-sembunyi. Dakwah Nabi yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi ini berlangsung selama 3 tahun. Setelah itu, baru Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah dengan secara terang-terangan. Atau dalam bahasa Arab disebut dakwah Zohron. Semula banyak sekali yang menentang beliau, namun seiring berjalannya waktu, para kaum kafir Quraisy tersadarkan oleh cara Nabi berdakwah yang santun dan lemah lembut. Sehingga banyak sekali yang beralih untuk masuk ke agama Islam. Perkembangan awal agama Islam. Dengan semakin pesatnya perkembangan awal agama Islam setelah kerasulannya, Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah untuk menyebarkan ajaran Islam secara terang-terangan. Hal ini ditandai dengan turunnya wahyu, berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Jika mereka mendurhakaimu, maka katakanlah, sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Syu'ara ayat 214 hingga 216. Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Agama Islam begitu pesat perkembangannya, terutama karena keteladanan dari Nabi Muhammad SAW. Semua perbuatan beliau tidak pernah melanggar hak orang lain dan selalu bijaksana. Hal inilah membuat pengikut beliau menjadikan Nabi Muhammad SAW benar-benar sebagai pemimpin sekaligus panutan dalam kehidupan mereka.